Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Judi, perkenalkan nama saya Muhammad Kemas Vanessa Ardiansyah. Saya dari Jambi. Ya, Dari Jambi. Saya singkat saja Pak Haji. Sebelumnya saya tidak tahu RDA ini apa. sebelumnya Tidak tahu tidak tahu apa. RDA ini apa dan belum kenal Pak Haji sebelumnya. Oh, Belum belum kenal. tahu RDI itu apa. Belum tahu sebenarnya Pak Haji. Oh, iya. Belum kenal saya. Belum kenal juga. Jadi perkenalkan Pak Haji, saya Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Provinsi Jambi. Hari ini kami diamanakan sekitar 2000 santri Pak Haji. Jadi Tepuk tangan dulu dong. Jadi punya 2000 santri. hampir 2000 total. 2000. Dari Laki perempuan. campur semua Pak Haji kita, perempuan. Jadi sampai hari ini, tadi malam ketemu juga dengan tim Pak Haji. Mungkin banyak yang kenal saya itu waktu COVID saya pernah menyumbangkan 4 Velfire gratis di Sumatera itu di Jambi. Mobil ambulan gratis termewah termegah di Indonesia itu punya saya. Waktu 2019. Disumbangi nih. Sumbangin sampai hari ini. Disumbangin kemana? Ke Provinsi Jambi. Provinsi? Jambi. Saya asli Jambi. Oh, Jambi. Ya, terus Jambi nyumbang ke Jambi. Jambi cuma ke Jambi. Ya. Oh, iya, Ya. iya. Jadi Pak Haji, saya beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu melihat kajian, terus melihat kajian Pak Haji, saya termotivasi satu Pak Haji. Yang mana yang termotivasinya, kata-kata yang mana? Waktu itu Pak Haji pernah bilang kalau mau sukses bangun jam 12 malam. Tuh, disuruhnya ngaji 12 juz sampai pagi. Saya coba Pak Haji. Alhamdulillah jam 3 pingsan. Beneran Bu, pingsan, kunang-kunang. Udah nggak kelihatan lagi tajwid Arabnya tuh. Waduh bilang itu. Jadi alhamdulillah Pak Haji, Bu, sebelumnya saya bukan bermaksud ria atau apa. Sampai hari ini saya di umur saya 36 tahun. 36 tahun. Ya, 36. Tepuk tangan dong. Ya. Wow. Masih muda. Kalau penghasilan Pak Haji alhamdulillah dari merintis usaha 2009 sampai hari ini belum pernah di bawah 1 miliar. Belum pernah pendapatan saya di bawah itu. Penghasilannya belum pernah. 1 M. Penghasilannya belum pernah Di bawah 1 miliar. di bawah 1 miliar. Sampai hari ini belum pernah. Sampai hari ini. Belum pernah. Udah berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Nah, amalan yang saya terapin sampai hari ini, ingin saya berbagi materi diskusi sama tim Pak Haji. Kalau kita kan 10 miliar. Itu makanya saya datang sini Pak Haji. Wow. Itu semua nih. Itu dulu Pak Haji merasa nyaman aja dulu. Mau apa ini? Nastar dah itu. Oh, Nastar. Kok ada nomor HP-nya? Promosi sekalian. Jadi Pak Haji, singkat cerita, amalan yang saya lakukan 6 tahun saya tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu jamaah. Belum pernah sampai hari ini. 5 waktu jamaah Bu. Dan saya belum pernah bersentuhan dengan yang murim, yang non murim Bu ya, selain dari istri saya sendiri. Belum pernah sampai hari ini Pak Haji. Alhamdulillah. Didikan almarhum bapak saya itu. Saya tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat qobliyah ba'diyah, tahajud duha tak pernah saya tinggalkan, sholat tobat hajat terus saya lakukan. Saya tak pernah tinggal tuh. Sedekah subuh sehari minimal 1 juta. Bos, coba pelan-pelan bos, pelan-pelan. Ya, ini semangat nih Pak Haji, sengaja 10 Ya, miliar nggak soalnya. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan. Kebetulan kan peserta yang ada di ruangan ini sebagian besar agak idiot bos. Jadi agak pelan-pelan bos. Jadi Saya bos tuh tidak greget meninggalkan kali nih soal nih Pak Haji nih. tidak meninggalkan badiah qobliyah, tidak meninggalkan itu pelan-pelan. Jadi nanti dia nyimak. Soalnya dia kalau buru-buru bos, bawaannya nih alat kelaminnya pengen ngaceng aja yang bapak-bapak. Ayo bos, pelan-pelan. Jadi bos bisa penghasilannya tidak di bawah 1 miliar. Kalau di RDI kan minimal 10 M. Nah, Belum pernah ada yang di penghasilannya 9 miliar sekian, belum ada. Nah. Selalu 10. Roni aja waktu dia datang ke sini omsetnya per hari 20 juta. Setelah dia praktekin ilmu RDAY sampai hari ini Roni penghasilannya per hari nggak 20 juta, 600 juta per hari. iya per hari. Masya Allah. 600 juta. Jadi sebulan sekitar 18 miliar. Padahal saya nekenin 10 miliar ya, 10 miliar. Kata Roni, saya udah 18 miliar Pak Haji. Berarti terlampaui dong nih. Nah, mau saya coba bos bantu saya bikin motivasi yang ada di sini, karena kalau sampai termotivasi
yang hadir di sini minimal bos punya tabungan 1 poin di akhirat dari Insya satu Allah, orang insya satu Allah, orang. barakallahu Pasti itu. Pasti. Afwan Pak Haji. Jadi Jadi sampai hari ini belum- bos tidak meninggalkan apa aja pelan-pelan. Kayak sholat ba'diyah qobliyah kan, kalau di RDI memang ba'diyah qobliyah tuh dipaksa harus. Ya. Jadi sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah 1 juta nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Boleh alat kelamin kita bolong, tapi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Ya. Nah, Masya Allah. coba bos bantu saya ulangi lagi pelan-pelan aja. Oh ya, ayo Pak Mbak. Haji boleh situ enggak? Pusing kali saya baru. Oh iya boleh di sini bos, di sini bos. Sakit. Ya, di sini. Di mana Nah, saya boleh situ? madep sana bos. Ada kiblat. Iya madep sana bos. Nah, madep. Sini. Coba. Jelas Bu ya? Ya. Nah, Ibu-ibu boleh tatap tapi nggak boleh becek alat kelaminnya. Awas loh. Ayo bos. Acting mulai. oke, Masya Allah, tabarakallah. Intinya Bu, saya, Bapak, sampai hari ini saya masih belajar istiqomah. Jadi banyak orang yang baru kenal saya, lihat kehidupan saya sekarang, mobil saya pakai itu fake 200 Pak. Dan saya tidak pernah utang sampai hari ini. Alhamdulillah nggak ada. Saya datang ke sini, saya nggak punya utang. Dan saya salah satu pembina, mungkin pernah dengar MTR Pak Haji, Masyarakat Tanpa Riba. MTR. Ya kan Bogor juga tuh. Tapi saya yang di Provinsi Jambi sama Sumatera, saya pembinanya Bu. Jadi saya mengajarkan kawan-kawan bahwa hutang itu bukanlah solusi. Jangan pernah berpikir itu hutang. Dan saya terlahir bukan dari keluarga yang punya. Nanti kita berteman lah di Instagram, lihat biografi saya. Saya almarhum bapak meninggal, tak meninggalkan motor, mobil, rumah, uang 1 rupiah pun. Tapi pesan bapak saya sampai hari ini saya pegang cuma satu. Wah ini susah nih, mau nangis ya. Pesan almarhum bapak, Nezar, nanti kalau kau sukses, kau jangan pernah sibuk mengejar apa yang belum kau dapat, tapi cukup kau syukuri apa yang kau punya pada hari ini. Wah. Yang kedua Bu, pesan beliau yang sampai ini saya ingat, apa kata beliau? Tuh, ini berani deh. Hadiah yang terbaik dalam hidup Nezar itu adalah apa yang Nezar punya pada saat ini, walau cuma punya sepatu ini, itu hadiah terbaik. Dan takdir terbaik dalam hidup adalah apa yang kau jalani pada hari ini. Ternyata seperti hari ini, kita berjumpa, itu sudah Allah catat 50.000 tahun yang lalu. Bahwa kita harus berjumpa, kita harus bertatap muka, berjumpa dengan Pak Haji. Itu harus berjumpa, apapun kendalanya. Padahal saya ada tuh sama sopir di bawah, Pak gimana kalau minggu depan? Pokoknya aku mau hari ini jumpa Pak Haji, saya bilang. Malah tadi ketemu. Jadi saya sampai hari ini bertahan istiqomah, tidak meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu jemaah Pak. Jemaah, saya tidak pernah tinggal itu sampai detik ini. Hujan, petir, badai nggak pernah saya tinggalin. Saya ajarin triknya untuk bapak-bapak semua di sini. Pak, tahu nggak kenapa kita laki-laki kalau sholat 5 waktu jemaah pahalanya luar biasa? Saya kasih pesan satu. Laki-laki itu kalau naik sepeda 100 kilo sanggup Pak. Touring bawa motor trail 40 kilo sanggup. Jogging 20 kilo sanggup. Masjid 5 meter berat kali rasanya Pak. Bayangkan kalau bapak bisa datang ke masjid, insya Allah saya bilang pasti berubah Pak. Allah Pak menjanjikan bagi mereka yang mau berubah, cukup berubah sholat. Kalau bingung kita mau berubah hidup, cukup dari sholat. Saya 5 waktu tidak pernah tinggal jamaah sampai detik ini. Syaratnya saya kasih ajarin ilmunya. Kebetulan saya ngaji sama Abah Taufiq Mawardi, itu guru ngaji saya. Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat untuk penafsir Al-Quran saya, hadis, tafsir semua. Kalau ingin kita sholat 5 waktu di masjid, mintanya cukup satu. Waktu sholat subuh, dapat jamaah ngomong, ya Allah, terima kasih kau izinkan aku sholat subuh jamaah pada hari ini. Tolong kau langkahkan kakiku agar dapat sholat zuhur jamaah apapun kondisiku. Di zuhur minta asar, asar minta maghrib, maghrib minta isya, isya bapak tagih dengan Allah. Saya tagih loh Pak, ya Allah ya Rob, Engkau perintahkan aku sholat jamaah, aku lakukan. Engkau perintahkan aku mencari nafkah untuk anak istriku, aku lakukan. Sekarang aku tagih atas jasa perintahmu tadi. Aku ingin kaya raya, berkah dunia dan akhirat, tanpa ada satupun halangan agar rezekiku seperti air zam-zam mengalir. Aku butuh minimal 1 miliar. Sebutnya dulu tuh Pak Haji. Saya sebut minimal 1 miliar. Nah, rahmatnya apa? Di sholat duha saya minta Pak. Saya duha saya sama seperti Rasulullah 8 rakaat. Nabi itu 8 rakaat Pak duhanya. Duha 8 rakaat, tutup hajat, tutup taubat. Pesan saya untuk kita laki-laki Pak, sehari minimal sholat taubat lah, minimal sekali. Nggak susah kok, kalau ayatnya nggak paham, kuliah kulhu aja cukup Pak.
Habis itu istighfar 100, ngaku dosa sama Allah. Kalau kita ngaku malu mengakui dosa kita pada hari ini di ruang ini, jangan malu kepada Allah. Jangan malu. Jangan malu, Pak. Ternyata benar ucapan itu adalah doa. Dan sampai hari ini saya belum pernah mengadu dengan manusia sesusah-susahnya saya, Pak. Saya belum pernah kayak gini dengan manusia, Bu. Belum pernah. Beras waktu almarhum bapak saya meninggal, Pak Haji, saya ngekos. Saya bawa ibu saya bawa kakak saya. Tahu tuh kerja saya apa? Mulung besi tua. Tapi saya sampai hari ini tidak pernah merokok, tidak pernah menginjak kaki diskotik, tidak pernah main PSK, belum pernah bersentuhan dengan perempuan yang bukan murim. Bayangin macam mana bapak saya didik saya dulu kan? Orang sibuk main Nintendo, saya disuruh ngaji. Bayangin, Bu. Pak, kita laki-laki ini, Pak, berat bebannya, Pak. Sekarang apalagi saya diamanakan hari ini punya 4 orang anak. Alhamdulillah Pak Haji, anak saya semua penghafal Quran. Alhamdulillah. Sangat gampang ternyata. Tepuk tangan dong. Ayo ibu sini maju, ibu maju nih, maju sini, ayo maju, maju. Ya, kalau maju. menciptakan anak menjadi penghafal Quran, saya belajar dari Ustadz Adi Hidayat, Pak. Saya kan guru ngaji kita juga itu. Nah, jadi pokoknya yang apa ya? Saya tuh kalau udah depan Pak Haji ini grogi saya, Pak, karena ngejarnya 10 miliar. Gak apa-apa. Ucapan itu adalah doa. Saya dari merintis usaha 2009 sampai hari ini saya tidak pernah berharap dengan manusia apapun itu. Apapun itu, Pak, saya nggak pernah berharap dengan manusia. Sampai kalau buka di biografi saya 2018 Pak Haji mengikrarkan diri bagi-bagi beras 7 ton setiap bulan sampai hari ini. 7 ton saya nggak bagi beras setiap bulan. Itu saya dapat kisah dari sahabat Rasulullah yang ngasih makan tuh. Ngasih makan, ngasih minum kok kaya raya bilang gitu. Pak, Allah tidak pernah balas budi. Bapak tahu setiap kali saya berdoa, ya Allah ya Razzaq, kan Allah itu disebut dengan nama Asmaul Husnanya. Ada 99. Kalau minta rezeki ada 6, Bu. Ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razzaq ya Mukni. 7 malahan tuh. Minta rezeki itu jam. Jadi Allah tuh punya kuasa. Maha kaya. Ini kayaknya doa saya mau saya rubah nih, Bu, semenjak jumpa Pak Haji nih. Karena dulu kita 1 miliar. Gara-gara jumpa Pak Haji. Jadi Pak Haji waktu itu saya di level sudah kelewat nyaman, Bu. Dengan punya uang sebulan 1 M. Kemarin saya baru beli Land Cruiser 3,2 M. Saya bangun villa semua. Saya belum pernah sampai hari ini yang saya punya nggak Allah kabulkan. Belum pernah, Bu. Dapat istri pun alhamdulillah mantan putri Indonesia Yogyakarta 2016. Walaupun juara 3. Punya itu istri saya, Bu. Tingginya 175. Tinggi pula istri saya pada saya, Pak. Sampai detik ini belum pernah doa saya nggak dijabah. Karena kenapa? Saya jaga hubungan saya dengan Allah. Saya bikin Allah senang. Kalau Pak Haji beda, bikin Allah takjub. Nah, singkat cerita Pak Haji, saya di level nyaman, banyak gangguan setan. Saya diarahkan ke maksiat terus otak saya nih. Nah, di saat iman saya turun, saya ngecas nih. Berangkat saya ke guru ngaji, ketemu Habib Lufiyah ya Pak Kalongan, tuh ke Habib Taufik Asegaf, kan baru kita keliling ke guru-guru. Saya ngecas lagi. Saya memohon minta amalan. Guru, apa lagi amalan biar aku nih lebih nyaman hidupnya? Ditanya sama dia, Jar, apakah kau yakin dengan amalan yang kau lakukan saat ini kau masuk surga? Enggak. Bayangin, Bu. Saya sudah kayak gitu ibadahnya, saya sudah ngasih makan orang, saya masih nggak yakin, Bu. Enggak, Pak. Guru bilang itu. Oke, mulai detik ini ku ijazahkan kau salawat sehari 5.000. Jibril aja, Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tercapai, Pak Haji. Sampai detik ini saya jaga salawat 5.000 sehari. Walaupun dicicil, habis subuh 1.000. Habis zuhur 1.000. Kadang kalau malam Jumat ini 7.000 saya, Pak Haji. 7.000. Bapak Ibu tahu 30 hari saya terapkan. Nah ini saya susah lah, Pak. Entah iya atau enggak itu kan. Saya mimpi, Pak Haji. Selama 30 hari itu mimpi, mau nangis itu tuh. Mimpi itu tidak sampai semenit mimpi itu ada sesosok yang meluk saya dari belakang. Dipeluknya saya dari belakang. Pesannya luar biasa, Pak Haji. Nezar, mulai detik ini kau jangan kejar lagi bayangan kau kejar itu, katanya. Tunjuknya cahaya. Langsung saya terbangun, Pak. Nangis, Pak. Meriang langsung badan saya. Besok 17 guru ngaji saya telepon. Saya ceritain gitu. Semua sepakat itu Rasulullah. Mulai detik itu, Tepuk tangan dong. Wow. Mau nangis, Bu. Ini ditahan aja nih, mau nangis ini sebenarnya. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan. Tapi saya tidak berani men-statement bahwa itu Rasulullah. Tapi saya tanya guru saya, kalau kau bisa 2.000 lebih sehari, pasti jumpa.
Karena dalam kita 1 kali bersolawat, Rasulullah 10 kali sholat untuk kita. Masih nggak mau solawat, Bu? Tahu Pak Haji, mulai detik itu saya berdoa, ya Allah, ya Rob, mulai detik ini aku nggak mau capek, aku nggak mau mikir, aku nggak mau stres, aku nggak mau mikirin dunia ini lagi. Terserah kamu kasih aku berapa, capek, aku muak dengan dunia ini, aku bilang itu. Aku butuh minimal 9 miliar lah sebulan. Aku mau zakat 100 juta, ngasih beras 10 ton, ngasih anak yatim piatu 1000 makan, dan aku bersedekah subuh minimal 1 juta. Bagaimana caranya? Itu urusan kau, bukan urusan aku. Tugas aku hanya ikhtiar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena sebaik-baik petolong hanya kau nolong aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Serah kau, aku bilang, pasrahkan semua padamu. Enak tidur saya Pak Haji, makan saya enak, semua enak. Dan sekarang saya nggak kerja, dapat 9 miliar sebulan. Nggak kerja loh Bu, demi Allah saya bilang. Main-main Bu, kalau lihat Instagram saya, ke Bali saya, berangkat saya ke Mekah, jalan sama anak, main off-road, balapan mobil di Jakarta. Habis duit, banyak duit ini aku bagi kali anak yatim, bilang gitu. Nggak habis-habis juga Bu sampai hari ini. Seminggu yang lalu lagi nonton kajian, nongol video Pak Haji. Tuh, siapa pula nih orang, gue bilang. Siapa pula? Benar Pak Haji, ini fakta Bu. Nggak tahu demi Allah Bu. Siapa pula nih orang bilang gitu. Pak Haji ada ngomong sama ada, mau masih muda, minta 9 miliar. 10 miliar sekelas kau tuh. Macam ketampar saya Pak Haji yang nonton tuh. Mak, saya bilang 10 miliar, aku 9 aja udah nyaman loh itu. Berinding saya lihat video itu kan. 10 miliar Pak Haji ngomong itu. Saya masih ingat di video saya itu. 10 miliar. Syaratnya apa? Kau bangun jam 12 malam, kau senyum, kau ngaji 12 juz. Mak, 12 juz. Langsung termotivasi nih. Saya dulu one day one juz Bu. Itu udah sombong saya Bu. Sombong kali aku tuh Pak Haji. Iya. Mak, saya bilang 12 juz. Dan saya lihat testimoninya banyak yang tercapai. Saya ngobrol dengan tim Pak Haji, ada yang sampai 15 juz sehari. Iya. Ya Allah, wah Ibu merasa tertantang. Ku coba Bu, pingsan aku jam 3. Tepuk tangan dong. Iya. Saya coba Pak Haji. Nah, saya kan guru ngajinya Abdul Somad. Saya mohon maaf Pak Haji, saya setiap saya dapat apa itu amalan, enggak saya langsung saya praktekkan. Saya kaji dengan 3 guru, dengan masaf yang berbeda. Ya. Apakah itu benar atau tidak? Karena gini Pak, mohon maaf. Ini saya sedikit saya sampaikan. Di dalam badan kita, di dalam jantung kita ada suara Tuhan. Tepat di jantung kita. Jangan sampai ajaran yang tidak baik masuk ke jantung kita, nanti kita ngulang dari nol. Hati-hati Pak. Ya, nanti yang semua Bapak lihat dosa makin hitam hati Bapak nanti. Hati-hati dari setiap ajaran itu. Nah, saya kaji ajaran Pak Haji tadi, bangun jam 12. Ku tanya sama somat semua, ku tanya. Ku lihat Cristiano Ronaldo, benar juga kata Pak Haji. Ku tanya Hotman Paris, iya juga ternyata bilang gitu. Nah, dan memang yang mandi dari jam 00 sampai jam 4 sehat memang Pak. Saya awet muda nih karena mandi jam 3 subuh. Wow, tepuk tangan. Jam 3 subuh. Luar biasa. Jam 3 subuh Pak Haji mandinya. Termotivasi Bu. Alhamdulillah Pak Haji, saya mengucapkan terima kasih berkat video Pak Haji tadi. Hari ini saya istiqomah 5 juz sampai hari ini sudah. Sehari, alhamdulillah tembus Pak Haji. Tadi waktu disuruh berbagi dengan anak yatim yang tadi tuh saya tulis-tulis saja. Yatim kurung. Yatim kurung. Di atas, di lantai 2. Tadi saya datang. Yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Saya demi Allah baru kali itu menyantuni anak yatim yang kayak gitu Bu. Yatim kurung. Ada Ya, belum pernah 97. Ya, Tadi. berapa? 97 anak. Itu hajat saya cuma satu, saya minta tadi, tolong doakan saya istiqomah 5 juz. Kalau dunia pasti ngikut lah. Pak Bu, jangan terlalu dikejar bayangan nih. Demi Allah saya bilang, saya pernah kerja pontang panting tunggang langang sampai ninggalin anak istri 6 bulan. Sampai keluar negeri Pak Bu, sampai kebeli Lamborghini kata orang tuh. 12 miliar pernah, tapi nggak nyaman Pak Haji. Capek. Ya. Sampai sakit Pak, kena kena GERD saya Pak Haji. Karena otaknya cuma ngejar dunia aja, ternyata itu nggak berkah. Dapat uangnya nggak berasa Bu. Mulai detik ini yuk kejar cahayanya. Pak, ingat kata Allah tadi, orang beriman aku yang urus. Mau sambil pusing Pak. Bapak tahu contoh dah kayak Pak Haji. Pak Haji ini sudah ditakarin umurnya sekian. Sudah ditakarin Pak, meninggalnya umur sekian. Dan rezeki Pak Haji udah ditakarin. Pak Haji Dwi, kau tuh sampai meninggal 100 triliun contoh rezekinya ya. Itu sebelum habis 100 triliun gak bakal meninggal kawan kita nih. Iya. Begitu pula saya, Bapak di ruangan yang ada di ruangan ini itu sudah ada tanggalnya. Misalnya besok Januari tanggal 25 dapat 2 miliar, itu udah ada catatannya dari Allah. Tinggal cara kita menjemputnya. Ya, depan sini duduk, Ya, silakan. ayo depan. Ini saya pula jadi pembicaraan, mahal bayarannya nih. Enggak apa-apa. Nggak Tepuk apa-apa. tangan dong sekali lagi. Wow. Jadi, alhamdulillah Bapak Ibu, saya nggak punya utang. Itu yang saya syukurin. Kenapa saya setiap kali mau
sempat melakukan itu selalu berpikir hutang itu bukanlah solusi. Jangan Pak, mulai detik ini jangan pernah berpikir ke sana. Bukan solusi Pak. Saya punya teman kemarin punya hutang 420 miliar Pak. Orang Padang bangun hotel. Teman main off-road Pak. Tahu Pak, makan tidak enak, tidur tak nyenyak. Karena COVID kemarin Pak, sekarang diabetes pula, cuci darah. Itu kalau dia meninggal hutangnya turun ke anak istri Bu. Iya Bu, rekening koran ya Pak dia. Iya. Tetap diganti Bu. Pak, gak enak kan Pak? Punya aset 1,5 triliun tapi berutang. Enakan kita Pak jual tua. Nah, mulai hari ini fokuskan kepada Allah Pak. Saya Pak tidak pernah bercerita masalah saya dengan manusia, nggak pernah sampai hari ini. Kecuali ibu saya, Bapak sama istrinya tertutup Bu. Pokoknya tahunya orang di rumah tuh tenang aja. Bos, saya potong. Jadi bos bisnisnya besi tua. Enggak. Jadi saya punya pabrik pupuk. oh, ya kalau yang besi apa? Dulu pernah belum besi tua. Oke. Ada pasien saya punya kapal, itu mau dijual, ada di Semarang. Mas Abi, terkasih nomor teleponnya Mas Abi. Nah, bisa. Itu yang Oh, cincang, yang cincang. kemarin cair Iya, Bu, Mas cincang. 100 miliar 2 kali. Masya Allah. Jadi waktu itu Abi datang kemari, rumahnya cuma 230 meter. Setelah pulang dari sini, ngikutin ilmu RDAE, sekarang rumahnya 2200 meter. Masya Allah. Waktu dia datang kemari nggak punya mobil. Saya bilang, kamu harus punya mobil. Saya di rumah mobilnya 19. Di sini mobil saya 101. Total mobil saya pribadi 120. Kamu harus minimal sama. Nah, dia kemarin testimoni di sini kan pasien saya baru setahun. Mas Abi sekarang mobilnya 19 unit, supercardnya ada 4. Nah, dia punya kapal. Mau dijual. Kapalnya mogok, maksudnya nggak jalan. Oh, mau cincang. Nah, besi tua kan? Bisa dicincang tuh Pak Haji. Nanti kasih nomor teleponnya Mas Regi, Mas Ngasih nomor Abi. rekening saya juga nggak apa-apa Pak Haji. Apa? Ngasih nomor rekening pun tak apa. Oh iya 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 iya. iya. Jadi Bapak dan Ibu, singkat saya sampaikan. Nah, ingat hidayah itu datangnya unik. Secara logika, kenapa harus video Pak Haji yang datang ke handphone saya? Itu pas jam 4 subuh sebelum jam 3 Jadi subuh. nongol gitu aja video RDAE. Iya. Bukan RDAE Pak Haji. Jadi bukan RDAE awalnya. Oh, bukan RDAE. Ada orang yang mau posting. Dia ini cerita ada hutang. Oh. Ibu apa itu Pak yang punya dapat 1 triliun itu? Oh iya 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 iya. Ini apa itu? Jadi saya lihat terus mulai penasaran, saya lihat Haji. Apa amalannya katanya? Mulai hari ini ngaji, bangun jam 12, ngaji 12 juz. Senyum 41 kali. Ya, senyum 41 kali. Senyum sampai digerak gitu. Tapi yang ada amalan yang Pak Haji sampaikan yang dari dulu saya lakukan, yaitu bangun tidur Pak Haji. Sebelum saya menginjakkan kaki saya ke tanah, saya selalu seperti itu. Jadi saya kalau bangun tidur itu Ibu, saya tidak pernah pencet handphone. Belum pernah sampai hari ini. Janganlah, nanti pencet handphone tiba-tiba tagihan pula. Udah mood 1 hari 1 malam itu. Jadi kan saya kalau bangun tidur Pak Haji, bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, Kau kasih aku umur, Kau kasih aku kesempatan bernafas, Ku kirimkan Al-Fatihah untuk diriku ini. Dan tolong Kau sehatkan anak, istriku, semua saudaraku fi dunia wal akhirat ya Allah. Tolong mudahkan hajatku, berkah hidupku, langkahkan kaki aku ke tempat yang terbaik, dan jauhkan aku dari maksiat maupun zina. Al-Fatihah. Baru saya injakkan kaki itu, itu seharian enak aja hidup tuh Bu. Jangan pernah Pak bangun tidur mencari handphone Pak. Nanti pas buka tagihan pula itu seharian tidak mau hidup Bapak, yakin saya. Itu kepikiran terus itu hutang. Nah, jadi saya sampai sini Pak Haji, nah itulah. Dan seminggu yang lalu ini kejadian aneh lagi. Saya bermimpi dengan Pak Haji berjumpa. Bermimpi. Demi Allah saya bilang. Tepuk tangan dong. Wow. Mimpi. Saya cerita sama tim Pak Haji Mas, malam tadi saya kesini. Itu saya langsung chat saudara saya di Bekasi, aku harus ketemu dengan Pak Haji nih. Harus ketemu. Harus ketemu, apapun kondisinya. Ucapan adalah doa. Harus ketemu. Ini ketemu. Nah, Jadi Bapak dan Ibu harus pasti terkabul. ya. Pasti lunas. Pasti cair. Pasti milik. Pasti punya. Amin. Tidak boleh ngomongnya pasti kebeli, nggak boleh. Kalau kebeli nabung, DP, ayo. Pasti punya. Tidak ada pasti kebeli. Kalau kebeli ujung-ujungnya DP. Ujung-ujungnya ngumpulin. Ujung-ujungnya nabung. Jangan, pasti punya. Pasti cair. Amin. Nah, gitu. Pasti lunas. Pasti kabul. Ya, bisa gak? Sah. Yakin? Oke, jadi ada kata pasti.
Jangan bilang Pak Haji kalau pasti bukan takabur. Bukan, kan ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya tuh pasti. Nggak ada tuh ayatnya di Al-Quran, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada kata insya Allah. Apalagi mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Jadi nggak ada semoga. Semoga tuh adanya di apotik dan rumah sakit. Semoga lekas sembuh. Separoh mati, separoh hidup. Saya tambahin yang Pak Haji bilang tadi sesuai dengan hadits qudsi. Saya Pak Haji versi terbukanya, saya versi Al-Quran ya. Ibu tahu nggak sampaikan Pak Haji tadi? Coba bos, diterangin bos, biar tamu-tamunya takjub. Yang Pak Haji sampaikan tadi Ibu, itu semua ada dalam hadits qudsi dan saya bedah. Dan itu pelajaran SD. Apa kata Allah? Aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Saya pernah menguji santri saya Pak Haji. Saya kan ada santri Bu. Sebelah saya hobi berkuda. Berkuda nih. Ini ada parit 1 meter. Cuma 1 meter nih Pak. Kau lakukan dengan 3 cara. Ini orang yang sama. Ada 7 santri saya coba dengan tank yang sama. Yang pertama kau ragu melompatin 1 meter ini. Bisa enggak ya? Kayaknya enggak bisa. Dilompatin bener jatuh Pak. Yang kedua dengan cara kedua 50-50. Bisa atau enggak? Bisa nih Pak Ustadz, tapi kayaknya masuklah ke lubang. Bisa, lompat kebentur Pak, tuh bolong kakinya. Yang ketiga yang dahsyat, sekarang kau ngomong sama Allah, ya Allah ya Rob, jangankan 1 meter, 10 meter pun kalau kau izinkan pasti sampai. Karena kau tak akan pernah sia-siakan hidupmu di dunia ini. Pasti bisa bilang itu, sampai ya Pak. Tepuk tangan yang kenceng dong. Semangat. Nah, sebelum saya tutup lagi Pak Haji, ini yang paling bagus. Saya kan hobi membedah Al-Quran semua. Saya nonton semua video Pak Haji. Waktu mau sini tuh lengkap saya bicarakan. Ternyata intinya cuma satu, keinginan tingkat dewa. Nah, untuk yang Muslim tahu Al-Quran semua kan? Isinya 30 juz, ada 64.000 ayat. Dan surah terpanjang di dalam Al-Quran itu Al-Baqarah, hampir 3 juz. Ibu tahu kan Al-Baqarah bahasnya apa? Dari dosa paling kecil sampai dosa paling besar, sampai maksiat, zina, semua dibahas dalam itu. Tapi tahu di ayat terakhir apa? Sama-sama kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua itu akan selesai kalau kau datang kepadaku. Jelas itulah tujuan kita hidup pada hari ini. Selesai. Kurang semangat tepuk tangannya. Yang namanya hutang pasti selesai. Yang nama sakit pasti sembuh. Yang nama masalah akan tuntas. Fa inna ma'al usri yusra. Yang penting kita datang kepada Allah. Takbir. Itu aja Pak Haji. Aku makin semangat pula saya macam ngisi dakwah saya nih. Iya. Yang namanya bunting pasti melahirkan. Yang namanya bunting pasti melahirkan. Yang namanya ML pasti berat kali bahasnya. Jadi itulah Bapak dan Ibu, semua hanya faktor keyakinan, nggak ada yang lain. Saya bisa berdiri seperti ini jumpa dengan Pak Haji karena saya yakin pasti jumpa. Amin. Harus yakin Bu, jangan pernah ada keraguan dalam hidup. Dan pesan yang paling penting yang selama saya ngalamin hidup seperti ini, saya sudah pernah mencicip semua Pak Haji, termasuk saya pernah masuk penjara. Berantem nih, bolong tangan saya bacok kepala orang belah 2, mati. Berantem, saya sudah masuk penjara Pak Haji, alhamdulillah. Cicip semua. Saya ini di dunia ini cuma mati aja belum Pak, semua udah. Nembak kaki orang bolong sudah, saya biasa Pak, saya pilih lagi Pak. Banyak, sombong dulu tuh saya. Semiliar Pak sebulan di umur 30 tahun saya. Nah sekarang Pak, ya alhamdulillah Pak Haji, ini mohon doa. Karena tadi setelah nonton video Pak Haji, kayaknya cetek kali saya cuma pendapatan 9. Di RDA itu harus 10 miliar. Oh, aku bilang tunggu enggak, aku bilang. Nah, saya tuh merasa greget kali Pak Haji. Nah, alhamdulillah Pak Haji mohon doa dalam minggu ini saya dapat 3 miliar. harus Depan mata. harus. Nanti sudah dapat 3 miliar baru aku berani minta. Ya Allah, kayaknya kurang. Nah, bagaimana kita merasa miskin sedangkan kita terlahir dari hamba yang maha kaya? Ingat prinsip itu Bu, Allah itu tempat kita meminta. Sampai kata Allah itu, tak ada garam di rumah kau minta sama aku. Benar kan? Al-Quran loh, An-Nur ayat 44. Kau tak ada garam kau minta di rumahku, tak ada rempah-rempah kau minta sama aku. Tempat mengadu Pak.
Sholat itu bukan soal sujud dan rukuknya, tapi Allah nanya, what this is your problem, bro? Nah, apa masalah kau datang sama aku? Datang Pak, kalau ada masalah jangan cerita sama manusia. Kadang kita ada masalah, maka Pak Haji tulis besar-besar tuh. Itu motivasi tuh. Jangan pernah cerita dengan sesama punya bener Bu. Kalau ibu punya, ibu diseringin Pak Haji. Ada masalah, telepon, Besti, temu tek cerita. Ternyata pas ibu-ibu cerita masalah ibu dengan kawan tadi, kawan pun punya masalah. Akhirnya masalah kawan jadi masalah kita. Kalah dengan pegadaian, mengatasi masalah dengan masalah.